Masih ingat? Masih ingat ya Rifalah? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, ada pun indikatornya. Yang pertama ada mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan contoh pemanfaatan flora dan fauna. Yang ketiga, menganalisis pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber bahan pangan, bahan sandar, obat-obatan, dan industri. Nah, selanjutnya tujuannya ini ya, tujuannya. Nah, ini di depan gambar apa? Yang di atas adalah gambar flora, yang di bawah fauna. Jadi dua gambar ini pernah nggak kalian gunakan? Pernah kalian manfaatkan? Nah, kalau dari flora ada, dari fauna juga ada. Kalau flora bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan, ya. Kalau fauna bisa hewan ternak, ya. Nah, sekarang lihat ya. Nah, sekarang lihat dulu video ini. Nah, semua yang ditampilkan tadi sudah pernah kalian lihat atau sudah pernah kalian ambil manfaatnya? Nah, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati Indonesia itu termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil, di Amerika, dan di Afrika. Ya, jadi Indonesia itu memiliki keragaman hayati yang sangat besar, termasuk 3 besar di dunia. Jadi memiliki beragam flora dan fauna. Untuk apa saja flora dan fauna yang ada di tempat kita atau di seluruh dunia? Sumber pangan atau sumber flora dan fauna ini kita jadikan sebagai bahan makanan. Ya, bahan makanan itu untuk apa saja? Contohnya apa? Beras, padi. Kalau Indonesia Barat itu konsumsi beras. Kalau gandum di mana? Gandum itu Indonesia bagian timur. Nah, singkong, kemudian buah-buahan, semuanya flora yang bisa kita konsumsi sebagai sumber pokok kita atau bahan pokok. Nah, itu ya. Kemudian bahan hewan ternak. Hewan ternak juga menjadi sumber pangan. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa, Fitra? Fitra, apa contohnya? Hewan ternak yang dijadikan sebagai sumber pangan apa saja? Hewan ayam, lagi sapi, kambing, kerbau, lagi bebek, monyet ya? Monyet ada, nah saya ada makan monyet? Ada, domba. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini apa? Sadang. Sadang itu sama dengan baju terbuat dari apa? Dari kain terbuat dari apa? Nah, dari kalau bulu hewan itu bulu domba, ya. Kapas ya. Kalau baju terbuat dari kapas. Nah, kemudian kalau yang ini apa nih? Jaket terbuat dari kulit apa? Kulit hewan. Biasanya hewan apa yang digunakan? Kulit rusa. Kulit harimau ya. Kulit ular. Buaya ada? Ada. Kulit buaya ada dijadikan kulit harimau. Kulit apa? Jaket ini. Ada ya. Kulit juga. Jadi
Kapas itu flora atau fauna? Nah, kemudian lagi sumber papan. Sumber papan untuk membuat rumah. Ya. Jadi kayu atau pohon digunakan untuk membuat rumah. Kalau sekarang di kelas kita ini terbuat dari apa? Semen, batu bata, ya. Batu bata itu sumber daya alam juga kan? Nah, kemudian ada lagi tuh konsepnya atau tiang-tiang itu terbuat dari kayu, dari flora yang dimanfaatkan untuk membuat rumah. Selanjutnya sumber obat-obatan. Nah, obat-obatan ini biasanya ini dari flora ya, flora dan fauna yang digunakan sebagai obat herbal. Ada yang pernah menggunakan obat herbal? Obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau hewan apa biasanya yang dijadikan obat? Ular. Lagi. Lebah ya. Lagi. Telur ayam. Apa lagi? Ayam bisa juga kan? Ayam yang ada juga? Ya, ayam kampung. Ya. Ayam kampung. Yang biasa katanya ayam yang harus berkaki hitam. Pernah dengar kan? Bulunya hitam. Nggak pernah? Pernah? Yang di sini? Nah, sekarang kita duduk berkelompok. Satu kelompok ada 5 orang, ya. Ada 5 orang. Kelompok pertama ada Nijat, ya. Kelompok 2 ada Sikira. Kelompok 3 ada Mutia, Nurul dan Riwayuni. Kelompok 4 kelompoknya Fadrizal. Silakan duduk berkelompok, angkat apa hubungannya, bagaimana dan apa dampaknya. Kita waktunya ada 15 menit lagi, ya. Prospeknya apa dampaknya? Jawabannya itu ya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tanaman Madira. A. Proses pemanfaatan sumber daya tersebut. 1. Tumbuh herbal Madira segar. 2. Setelah itu peras sampai airnya terkumpul. 3. Minumlah air yang terkumpul tersebut. Dan B. Apa keuntungan dari pemanfaatan tersebut? Yaitu mengatasi batu ginjal, mengatasi buka lambung, meningkatkan fungsi hati, membantu meredakan asam urat, hingga berpotensi menurunkan tekanan darah. Bagaimana prospek ke depan? Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak yang meneliti yang banyak manfaat dari tanaman Madira. Sehingga ke depan daun Madira bisa menjadi pengobatan herbal, berbagai pengobatan penyakit, dan akan lebih mudah mengelolanya. Bahkan mungkin akan dibuat seperti tabel atau pil. Apa dampak negatif dari kesehatan pemanfaatan tersebut? A. Menurunkan kadar gula di dalam tubuh. Meniran hijau dapat menurunkan kadar gula rendah jika dikonsumsi bersama dengan obat diabetes. Kadar gula darah dapat menurun hingga terlalu rendah. Dan B. Peningkatan risiko terjadi pendarahan. Penempatan meniran hijau dengan obat antikoagulan bisa menyebabkan risiko terjadi pendarahan. C. Menurunkan tekanan darah. Meniran hijau yang dikonsumsi bersama dengan obat diorik atau obat antihipertensi bisa menurunkan tekanan darah dan bisa menurunkan hipotensi. Perempuan hamil sebaiknya tidak mengonsumsi obat herbal dari meniran sebab meniran memiliki efek samping menggugurkan kandungan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki kandungan yang sangat besar daripada beras. Jadi kalau kita mau, sorghum bisa dimanfaatkan menjadi pengganti beras. Ya. Memang kandungan ini beras daripada beras. Ya.
6. Berarti itu titiknya gua lewat. Dua titik. 9 berapa tadi? 9